Bayangkan, setiap kali kamu membuka kunci layar, menggeser layar, memotret, bermain game, atau sekadar menerima notifikasi, ada satu komponen kecil di dalam smartphone yang bekerja tanpa henti, jauh lebih keras dari yang kamu bayangkan. Bukan layar, bukan baterai, tapi chip. Ukurannya kecil, tersembunyi, hampir tak pernah terlihat, namun justru dialah yang menentukan apakah HP kamu terasa cepat atau lambat, boros atau irit, panas atau stabil. Dan yang menarik, sebagian besar pengguna smartphone tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya dilakukan chip ini di balik layar. Chip di dalam smartphone modern sebenarnya bukan sekadar prosesor biasa. Ia adalah sebuah sistem lengkap yang disebut System on a Chip atau SoC. Di dalam satu keping chip itu terdapat banyak otak kecil dengan tugas berbeda-beda. Ada CPU yang menangani perhitungan utama, GPU yang mengurus grafis dan tampilan visual, AI engine yang memproses kecerdasan buatan, ISP yang mengolah foto dan video, modem untuk sinyal dan internet, serta pengatur daya yang menentukan bagaimana energi baterai digunakan. Semua komponen ini bekerja bersamaan, saling berbagi tugas dalam hitungan mikrodetik sehingga smartphone terasa responsif dan hidup. Banyak orang masih terjebak pada cara lama saat menilai chip, yaitu hanya melihat angka, berapa GHz-nya, berapa core-nya, atau skornya di aplikasi benchmark. Padahal, angka-angka itu hanya menceritakan sebagian kecil dari cerita yang sebenarnya. Chip yang terlihat kalah di atas kertas bisa saja terasa lebih cepat dan lebih stabil dalam penggunaan sehari-hari. Salah satu alasannya adalah optimasi software. Perusahaan seperti Apple terkenal bukan karena selalu memiliki angka spesifikasi tertinggi, tetapi karena sistem operasi dan chip mereka dirancang untuk saling memahami sejak awal. Hasilnya, kinerja terasa konsisten, animasi halus, dan respons cepat, meski secara teori tidak selalu unggul di benchmark. Masalah panas sering menjadi momok bagi pengguna smartphone. Sedikit panas saja, langsung dianggap chipnya buruk. Padahal, panas adalah konsekuensi alami dari kerja keras. Chip yang sedang memproses video 4K, bermain game berat, atau menjalankan AI secara intens, pasti menghasilkan panas. Yang membedakan chip bagus dan chip buruk bukan apakah dia panas atau tidak, melainkan bagaimana panas itu dikelola. Chip modern dari perusahaan seperti Qualcomm dan MediaTek sudah dibekali sistem manajemen suhu yang cerdas. Mereka bisa menurunkan kecepatan sementara, memindahkan beban kerja ke core yang lebih hemat, atau menyesuaikan konsumsi daya agar suhu tetap aman tanpa merusak pengalaman pengguna. Fakta lain yang jarang disadari adalah betapa besar peran chip dalam menentukan kualitas kamera. Banyak orang masih fokus pada angka megapiksel, seolah itu satu-satunya penentu foto bagus. Padahal, dua smartphone dengan sensor kamera yang sama bisa menghasilkan foto yang sangat berbeda. Penyebab utamanya adalah ISP dan AI di dalam chip. Chiplah yang menentukan bagaimana warna kulit ditampilkan, seberapa detail foto malam hari, seberapa cepat fokus kamera bekerja, hingga bagaimana HDR dan stabilisasi video diterapkan. Inilah alasan mengapa update software terkadang bisa meningkatkan kualitas kamera, padahal hardware-nya tidak berubah sama sekali. Dalam hal baterai, chip juga memegang kendali penuh. Kapasitas baterai besar tidak selalu menjamin daya tahan lama. Chip modern dirancang dengan konsep core besar dan core kecil. Core kecil bekerja untuk tugas ringan seperti chatting, scrolling media sosial, atau memutar musik, sementara core besar hanya aktif saat dibutuhkan, seperti bermain game atau mengedit video. Semakin pintar chip mengatur kapan core besar dan kecil bekerja, semakin hemat daya smartphone tersebut. Inilah sebabnya beberapa HP dengan baterai yang terlihat biasa saja justru bisa bertahan seharian penuh dalam pemakaian normal. Ada fakta menarik lain yang sering mengejutkan banyak orang. Sebagian besar merek smartphone tidak benar-benar memproduksi chip mereka sendiri. Yang mereka lakukan hanyalah mendesain arsitektur chip,
sementara proses pembuatannya diserahkan kepada pabrik semikonduktor khusus yang memiliki teknologi super canggih. Salah satu yang paling dominan di dunia saat ini adalah TSMC. Perusahaan ini bukan pembuat HP, tidak menjual smartphone ke konsumen, tetapi justru menjadi tulang punggung industri teknologi global karena chip-chip paling canggih di dunia lahir dari pabrik mereka. Proses produksi chip modern bukan sekadar mencetak logam di atas silikon. Fabrikasi chip menggunakan mesin ekstrem bernama EUV litografi. Dengan harga satu mesin bisa mencapai ratusan juta dolar. Teknologi ini memungkinkan pabrik membuat jalur transistor yang ukurannya hanya beberapa nanometer, jauh lebih kecil dari virus, bahkan mendekati skala atom. Ketika industri berpindah dari 7 nanometer ke 5 nanometer, lalu ke 3 nanometer, lonjakan biayanya bukan naik sedikit, tapi melonjak drastis. Biaya riset, pengembangan, hingga produksi bisa mencapai puluhan miliar dolar hanya untuk satu generasi teknologi. Contoh nyata, dampaknya bisa dilihat pada chip buatan Apple. Saat Apple memperkenalkan chip berbasis fabrikasi 5 nanometer, lalu 3 nanometer di generasi berikutnya, performa dan efisiensi daya memang meningkat signifikan. iPhone menjadi lebih kencang, lebih hemat baterai, dan lebih stabil dalam jangka panjang. Namun di balik itu, biaya produksi per chip juga naik tajam. Inilah salah satu faktor mengapa harga iPhone kelas atas terus merangkak naik, meskipun secara fisik ukurannya tidak berubah. Hal serupa juga pernah terjadi pada produsen chip Android. Ketika Qualcomm merilis chip flagship dengan fabrikasi lebih kecil, biaya produksinya melonjak cukup tinggi. Dampaknya langsung terasa di pasar. Banyak HP flagship Android mengalami kenaikan harga yang signifikan, bahkan mendekati atau menyamai harga iPhone. Beberapa merek akhirnya memilih menggunakan versi chip yang diturunkan atau memilih fabrikasi yang sedikit lebih besar demi menekan biaya. Namun, konsekuensinya adalah efisiensi dan performa yang tidak seoptimal versi paling mahal. Ada juga contoh menarik dari MediaTek. Selama bertahun-tahun, MediaTek dikenal sebagai pembuat chip kelas menengah dengan harga terjangkau. Namun, ketika mereka mulai masuk ke segmen flagship dengan teknologi fabrikasi canggih, biaya riset dan produksi ikut melonjak. Hasilnya, chip MediaTek generasi baru memang jauh lebih bertenaga dan efisien dibanding masa lalu. Tetapi juga tidak lagi semurah dulu. Ini menunjukkan bahwa semakin maju teknologi fabrikasi, semakin kecil pula ruang untuk murah. Fakta lain yang jarang dibahas adalah risiko kegagalan produksi. Pada teknologi fabrikasi yang sangat kecil, seperti 3 nanometer, tingkat kegagalan chip jauh lebih tinggi dibanding generasi lama. Artinya, dari ribuan chip yang diproduksi, tidak semuanya lolos standar kualitas. Chip yang gagal tetap menghabiskan biaya produksi, tetapi tidak bisa dijual. Risiko inilah yang membuat harga chip sukses menjadi jauh lebih mahal. Inilah alasan mengapa hanya segelintir perusahaan di dunia yang sanggup bermain di level fabrikasi paling mutakhir. Semua fakta ini menjelaskan satu hal penting. Kenaikan harga smartphone flagship bukan sekadar strategi bisnis, tetapi cerminan dari kompleksitas dan mahalnya teknologi chip modern. Semakin kecil ukuran nanometer, semakin tinggi performa dan efisiensi yang kita nikmati sebagai pengguna. Tetapi juga semakin besar biaya yang harus dibayar oleh produsen dan pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Chip kecil di dalam smartphone ternyata menyimpan cerita besar tentang teknologi, uang, dan batas kemampuan manusia dalam memanipulasi materi di skala yang hampir tak terbayangkan. Yang sering luput dari perhatian, chip juga menentukan umur panjang sebuah smartphone. Saat HP mulai terasa lambat setelah 2 atau 3 tahun, seringkali bukan karena memorinya rusak atau hardware-nya menua, tetapi karena chip tersebut sudah tidak mampu mengikuti tuntutan software yang semakin berat, aplikasi semakin kompleks, sistem operasi semakin canggih, dan fitur AI semakin banyak. Chip dengan arsitektur yang baik dan dukungan jangka panjang akan membuat smartphone tetap nyaman digunakan lebih lama.
sementara chip yang pas-pasan akan terasa tertinggal jauh lebih cepat. Pada akhirnya, chip adalah jantung dari seluruh pengalaman smartphone. Ia menentukan kecepatan, stabilitas, kualitas kamera, daya tahan baterai, hingga seberapa lama HP kamu masih layak dipakai. Jadi lain kali kamu memilih smartphone, jangan hanya terpaku pada kamera besar atau RAM tinggi. Cobalah pahami chip di dalamnya, karena disitulah semua pengalaman itu bermula. Jika pembahasan ini membuka cara pandang baru kamu tentang smartphone, jangan lupa dukung dengan like dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar chip apa yang ada di HP kamu sekarang dan bagaimana pengalaman memakainya sehari-hari.